Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 146 saya bacakan. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 146 ini adalah mazmur pujian. Karena kita jelas mengetahui di awal dan di akhir pujian ini atau mazmur ini mengajak kita untuk memberikan pujian kepada Allah. Memberikan pujian kepada Allah bukan karena Allah memiliki kekurangan tertentu di mana pujian manusia menambal kekurangan itu. Bukan. Karena Allah berkecukupan pada dirinya sendiri, Allah tidak butuh apa-apa dari pihak manapun, dan Allah itu memiliki kemuliaan yang sempurna. Jadi alasan kita memberikan pujian kepada Allah itu bukan karena dia membutuhkan atau karena dia ada kekurangan tertentu. Tetapi kita memberikan pujian kepada Allah karena Allah memang layak menerima pujian, dan kita juga layak memberikan pujian. Sudah sepantasnya menyampaikan pujian kepada Allah. Nah, pujian ini harus berasal dari jiwa yang terdalam. Keberadaan manusia yang paling dalam itu kan jiwa. Maka pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari memuji Tuhan bukan secara lahiriah, bukan secara tampilan yang dilihat oleh orang. Tetapi itu harus bekerja di dalam keberadaan yang sesungguhnya manusia untuk memberikan pujian dan hormat kepada Tuhan, menyampaikan mazmur kepada Tuhan, menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang berguna bagi kita, yang sangat penting bagi kita. Khususnya dalam bagian ini adalah tentang keselamatan kita dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Maka tidak heran pemazmur mengajak kita di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat itu, jangan berharap kepada manusia. Ayat 3 katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Sekali lagi saudara, sangat jelas pemazmur berbicara tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu tidak bisa diberikan oleh siapapun. Para bangsawan, artinya orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya wibawa, otoritas, ya, pun tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Ya. Dan juga dikatakan di dalam bagian itu tadi, anak manusia, artinya secara keseluruhan, yang penting dia manusia berdosa, tidak bisa memberikan keselamatan kepada dirinya sendiri maupun kepada sesamanya. Maka firman Tuhan katakan, jangan berharap, jangan percaya. Kenapa? Karena semua manusia juga suatu ketika akan mati. Itu yang dikatakannya di dalam ayatnya yang keempat. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Ya, kembali ke tanah. Artinya ada kematian di sana. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Artinya ini siapapun dia, raja atau pembesar, penguasa, pejabat, jangan terlalu berharap Bapak Ibu. Jangan menggantungkan harapan kepadanya.
Ya. Bahkan siapapun termasuk juga pendeta, hamba Tuhan, jangan menggantungkan harapan kepadanya. Kenapa? Karena suatu ketika orang itu mati dan lenyap semua maksud-maksudnya, dia kembali ke tanah. Mati seperti manusia pada biasanya. Terkurung di dalam ikatan maut. Nah, satu-satunya yang memberikan solusi keselamatan itu, yaitu Allah sendiri. Di dalam Yesus Kristus yang telah diutus ke dalam dunia. Nah, ada beberapa tadi penjelasan tentang siapa Allah yang menyelamatkan itu. Nah, dia berbicara dalam ayatnya yang ke-6, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Allah yang kita sembah itu adalah Allahnya Yakub. Nah, berbicara tentang Allahnya Yakub, Bapak Ibu, itu mengajak kita untuk berefleksi sedikit ke belakang di dalam kitab Kejadian. Allah yang berhubungan dengan Yakub sebenarnya ini adalah Allah yang sama dengan yang berhubungan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, penyebutan Allah Yakub di sini adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Jadi kita tahu kan, Yakub itu adalah orang yang bergumul dengan Allah. Orang yang pernah bergumul dengan Allah. Dan kita tahu bahwa Allah memberikan janji kepadanya bahwa dia dan keturunannya akan menjadi umat Allah, menggenapi janjinya kepada Abraham. Ya, jadi Allah yang kita percaya ini, Allah yang menyelamatkan ini adalah Allah yang menjanjikan atau membuat perjanjian dengan manusia yang berdosa ini. Karena Yakub itu kan mewakili kita, orang-orang pilihannya. Kenapa dikatakan orang pilihan? Karena memang semua manusia adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh kuasa kematian. Dan tentunya kematian datang karena dosa. Dosa satu orang, yaitu Adam, itu menjalar kepada kita. Dan di sisi yang lain juga ada dosa-dosa yang menjadi pengalaman kita hari lepas hari. Dan Allah itulah yang menyelamatkan kita dari kondisi itu. Kenapa? Dosa itu pasti akan menghadapi hukumannya. Nah, Allah tidak mau kita dihukum. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Berinkarnasi, firman, logos menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menjadi jembatan antara Allah dengan manusia. Allah yang begitu kudus mulia, manusia yang berdosa, sebenarnya tidak ada hubungan lagi. Ya. Nah, kalau dalam kitab Kejadian itu manusia ini sudah dibuang dari Eden. Artinya kita sudah ada di dalam lubang kematian. Sudah terhukum. Semua manusia itu kondisinya terhukum. Secara status kita semua sebenarnya terhukum. Tetapi kenapa dikatakan Allah Yakub? Kenapa hanya Yakub? Karena memang Allah memilih Yakub yang sudah terpuruk itu, menjadikannya menjadi umatnya dan saluran berkatnya. Maka dikatakan di sini Allah Yakub sebagai penolong. Yakub bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Dia tidak lebih baik dari Esau, sama aja. Bahkan kita melihat cerita hidupnya, dia penipu. Tetapi kenapa Allah mengasihi dia? Nah, itulah kedaulatan Allah. Itulah hak prerogatif daripada Allah. Nggak ada orang yang berani memprotes keputusan-keputusan Allah seperti itu. Di dalam Maliaki pasal 1 dia berkata, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Lalu siapa kita yang berani bertanya tentang keputusan dan kedaulatan Allah itu? Ya, kita bersyukur karena kita tercover di dalam orang-orang pilihan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan menuju terang kebenaran. Maka sekarang kita ada di dalam terang kebenaran. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong. Allah yang memperhatikan. Allah yang turun ke dalam dunia. Mengasihi kita, memberikan kita keselamatan. Maka Mazmur mengatakan, jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada bangsawan. Kenapa? Nggak bisa memberikan keselamatan. Satu-satunya yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Kita terlalu sombong loh, Bapak Ibu. Kalau ada orang terlalu tidak mau terima uluran tangan daripada Allah ini, orang-orang ini adalah orang-orang paling sombong. Karena tidak mau terima, tidak mau menerima anugerah Tuhan. Uluran tangan Tuhan.
Nah, kita sebagai orang percaya, disitulah kita menyendengkan hati kita, menyampaikan segala pergumulan kita tentang dosa ini, keberadaan kita yang berdosa ini, pada Tuhan yang memberikan pertolongan itu, jangan pada yang lain. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ya. Tuhan yang menolong, kemudian dia adalah Tuhan yang adil dalam segala keputusan-keputusannya. Kalau saudara tadi berbicara ya tentang melihat, kita memperhatikan ayat 7 sampai dengan ayat 9 itu berbicara tentang keadilan Allah. Ya, dia menegakkan keadilan, dia memperhatikan orang-orang yang diperas, memberi roti bagi yang lapar, ya, menegakkan orang yang sudah tertunduk, mengasihi orang-orang benar, menjaga orang-orang asing, memperhatikan yatim dan janda, ya. Itu semua adalah Allah yang adil, dan langsung dikontraskan dengan satu kalimat di situ, tetapi jalan orang fasik dibengkokkan di dalam ayat yang ke-9 bagian B. Ya. Jadi dia cerita tentang belas kasihan Allah, dia menolong orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang yang terpinggirkan, menegakkan kembali mereka yang sudah kehilangan pengharapan. Tapi di sisi yang lain juga dia akan membengkokkan kehidupan orang-orang fasik. Nah, itu bentuk keadilan Allah. Jangan bertanya tentang itu. Lah kenapa orang fasik dibengkokkan? Ya memang itu keputusan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil di dalam otoritasnya yang tidak terbatas. Ya dia melakukan keputusan-keputusan seperti itu. Nah, Anda dan saya harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan lakukan ini. Kenapa? Karena Anda dipanggil secara khusus dan Roh Kudus bekerja dalam hati, membuat engkau menjadi percaya kepada Tuhan, menikmati anugerah keselamatan itu. Itu yang kita syukuri. Puji Tuhan. Nah, Allah kita adalah Allah yang menolong, Allah kita adalah Allah yang adil dalam segala keputusan-keputusannya. Dan yang ketiga, dalam ayat yang ke-10, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Jadi dia raja, artinya penguasa yang punya keputusan-keputusan penting. Dan tidak ada orang yang memberikan semacam pertimbangan kepada Allah untuk menentukan pilihan-pilihan, keputusan-keputusan Allah bagi dunia ini. Tidak ada. Karena dia adalah pencipta. Dalam ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, jadi Allah ini adalah Allah yang menolong, Allah yang adil, dan dia adalah Allah raja di atas segala raja. Dan durasi waktu kerajaan Allah itu selama-lamanya, all the time. Nggak ada batasannya. Kekal adanya, dari kekal menuju kepada kekal. Allah itu adalah tetap raja selama-lamanya. Maka tidak heran di dalam ayat yang ke-6 dia dikatakan tadi Allah kita itu adalah Allah yang setia selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia raja selama-lamanya dan dia setia selama-lamanya. Dia setia pada perjanjiannya, maksudnya Bapak Ibu. Jadi Allah itu kalau berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Maka tidak heran ketika dia berjanji dengan Abraham setelah binatang itu sudah dibelah, lalu Allah sendirilah yang lewat di tengah-tengah binatang yang sudah dibelah itu. Nanti bisa baca ceritanya dalam kitab Kejadian. Abraham tidak lewat, tapi Allah sendiri yang lewat. Artinya apa? Allah menunjukkan bahwa akulah yang setia Abraham. Abraham bisa suatu ketika ingkar karena dia manusia yang lemah sama seperti kita. Tapi Allah tidak mau manusia itu terjebak di dalam hukum yang seperti itu. Maka Allah sendiri yang lewat di tengah-tengah binatang yang sudah dibelah itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Artinya Allah mengikatkan dirinya. Dia turun mengikatkan dirinya. Padahal kita berdosa. Padahal kita sudah selayaknya dihukum. Padahal kita sudah selayaknya harus mati karena dosa-dosa kita. Maka kita harus bersyukur karena Allah memanggil kita untuk menjadikan kita umatnya. Nah, pujian yang kita sampaikan kepada Allah ini sifatnya kontinu ya, terus menerus.
Coba lihat misalnya di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan. Kapan? Selama aku hidup. Pola yang sama diulang di kalimat yang kedua, yaitu ayat 2 bagian B. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi memuliakan Tuhan, ya, bermazmur kepada Tuhan itu dikerjakan selama aku hidup, selagi aku ada. Artinya, selama hidup ini mari kita fungsikan untuk memuliakan Allah. Sepanjang hidup ini harus terus menafaskan kemuliaan Allah. Kita harus terus menyampaikan, memberi hormat kepada Allah dalam setiap nafas, setiap detik, setiap perjalanan waktu kehidupan kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah yang menolong kita, Allah yang memberkati kita. Kiranya memberkati saudara sekalian dan makin teguh di dalam iman percaya, menikmati segala berkat-berkat Allah selama engkau hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.